Sampurasun. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Kepala Dinas Danu KP3A. Mungkin sahabat DP2 KP3A di sini agak sedikit asing. Ini dinas apa gitu ya? Soalnya ini terlalu panjang Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya siaran ini, sahabat DP2 KP3A bisa mengenal apa itu Dinas Danu KP3A. Bersama saya sudah hadir Ibu Kepala Dinas Danu KP3A. Silahkan Ibu memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa, saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nuraini Komarudin. Saya asli orang Sukabumi. Jabatan saya Kepala Dinas Danu KP3A, yaitu dinas yang berada di dalam struktur organisasi pemerintah daerah Kota Sukabumi. Ini kan banyak masyarakat bertanya Bu ya. Ini Dinas Danu itu bidangnya apa aja, terus di dalamnya itu ada apa aja gitu Bu ya. Jadi masyarakat juga kadang kalau misalkan masyarakat yang dulu mungkin mereka lebih mengenal Dinas Danu ini dengan BKKBN Bu ya, dengan BKKBN. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan minimal garis besarnya Dinas Danu KP3A ini di dalamnya ada apa aja sih? Ya. Baiklah, seiring dengan perkembangan urusan pemerintahan, betul memang kita ini melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan juga tugas pembantuan. Ya. Kalau tugas pemerintahan daerah yaitu di dalam posisi kita memberikan pelayanan ataupun hak-hak tentang kesetaraan perempuan atau gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Itu juga termasuk di dalamnya, yaitu ada bidang ataupun tugas yang menyangkut tugas pembantuan, yaitu pengendalian penduduk. Di dalam posisi itu merupakan tugas pembantuan karena memang itu adalah tugasnya BKKBN atau sebagai salah satu institusi dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi tugas pembantuan. Itu. Ya. Jadi ini Bu, nah sekarang udah mulai terjawab ya, terutama buat teman-teman sahabat ya Bu. Kita nyebutnya sahabat DP2 KP3A ya. Dan kita juga aktif ya di media sosial juga Bu ya. Di media sosialnya juga ada Facebooknya kita, Danu Kota Sukabumi. Dan terus kita juga ada di Instagram juga Bu ya. Instagramnya DP2KB @DP2KBP3A_coaching. Juga di Twitter kita juga ada @DP2KBP3A. Terus juga kita mempunyai di channel YouTube yaitu channel YouTube-nya DP2KBP3A TV yang adanya di channel YouTube. Nah, lanjut. Organisasi Dinas DP2KBP3A ini baru disahkan kemarin pada bulan Januari di 2021. Awal ataupun cikal bakal dari awalnya kita ini ada tugas yang menyangkut pemberdayaan masyarakat. Jadi berdasarkan Perda terbaru, Perda 7 tahun 2020, nomenklatur kita ini berubah. Pemberdayaan masyarakat yang asalnya menjadi tugas kita kemudian menjadi tugas fungsinya itu disebar kepada kecamatan dan kelurahan, sehingga tugas kami ini sedikit berkurang dan sedikit meringankan, pemberdayaan masyarakatnya hilang. Nah, struktur organisasinya secara jelas mungkin saya sampaikan. Pertama, ada kepala dinas yang di bawah saya itu, kalau kepala dinas eselonnya eselon 2B. Di bawah kepala dinas itu ada sekretaris. Nah, sekretaris ini eselonnya eselon 3A. Di bawahnya karena kita tipe B, dinas-dinas kita ini ada 2
eselon 4 yaitu Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Program, yang satunya adalah urusan umum kepegawaian. Nah, di bawah struktur organisasi ada kepala dinas sekretaris, yaitu kita membawahi 3 kepala bidang yang merupakan eselon 3B. Yang pertama adalah kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Kebetulan hari ini jabatan itu kosong karena beberapa di 1 Maret kemarin Pak Asep Sunarja sudah memasuki masa purna. Yang kedua adalah kepala bidang keluarga berencana yang hari ini dijabat oleh Dr. Wiwi Edi Yulia. Aduh, mohon maaf, ini baru Dr. Wiwi aja ya, lebih familiar. Nah, selanjutnya adalah kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu dijabat oleh oleh Ibu Rita Prosita. Itu nah, untuk di ke bawahnya itu masing-masing kepala bidang membawahi 3 pejabat eselon 4. Itu mungkin di sini ada. Mohon maaf nih Om Heru, ada ketertinggalan. Nah, di kita juga ada pejabatan fungsional yang merupakan tugas yang melaksanakan tugas-tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang kita sebut dengan PLKB atau PKB. Juga dibantu dengan tenaga penggerak desa atau PLKB non PNS lebih familiarnya. Jadi di dinas ini beberapa bidang itu meliputi mungkin bidang PPKS Bu ya, PPKS, terus bidang KB dan PPTA. Nah, ini ada yang menarik Bu ya. Di bidang P3A itu ini berhubungan dengan apa aja sih Bu? Tugasnya kita ini memberikan perlindungan kepada di P3A ini. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, memberikan hak-hak secara normal kepada perempuan dan anak di bidang pembangunan maupun di bidang kemasyarakatan. Itu. Nah, kegiatan yang merupakan sebuah penilaian terhadap itu, ya pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA melaksanakan sebuah kegiatan yang disebut dengan KLA, menciptakan sebuah kota yang layak anak. Nah, di bidang perlindungan perempuannya yaitu apa yang disebut dengan Anugerah Parahita Eka Praya, yaitu APE. Nah, itu sebuah kegiatan yang memotivasi setiap kabupaten kota untuk dapat mengambil peran bagaimana pemerintah daerah untuk bisa memberikan perlindungan kepada keduanya, yaitu perempuan dan anak tadi. Ini menarik Bu ya. Cuma kita mungkin nanti kita langsung tanya-tanya saja ke bidangnya masing-masing Bu ya. Nanti kan ada perkenalan. Mungkin masyarakat intinya masyarakat sudah mengetahui, oh ternyata dinas Galup itu seperti ini. Kadang maaf Bu ya. Ini suka mungkin masyarakat salah persepsi atau mungkin masyarakat belum mengenal Bu ya. Ini dinas pengendalian penduduk hampir sama katanya dengan dinas Disduk Capil gitu Bu ya. Suka ada keturunan, makanya kadang suka ada yang mau bikin KTP di sini juga. Mungkin kalau saya gambarkan, kalau saya bisa diperjelas Bu ya. Mungkin dinas memang sama pengendalian penduduk ya. Cuma kan kalau misalkan Disduk Capil lebih ke administrasi pendudukan. Kalau kita mengendalikan lajunya penduduk, mungkin itu Bu ya. Salah satunya gini, tadi ada disinggung salah satu bidangnya yaitu bidang keluarga berencana dan juga bidang PPKS ya. Bidang PPKS ini disingkatnya bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Itu sangat beririsan tugasnya. Nah, pertama untuk bidang keluarga berencana ini dengan tagline-nya BKKBN berencana itu keren, yaitu tugasnya bukan hanya melaksanakan tugas KB,
tetapi bagaimana menciptakan keluarga berkualitas. Jadi ketika pengendalian penduduk itu dilakukan melalui program keluarga berencana, maka akan terciptalah sebuah keluarga yang berkualitas gitu. Jadi selain pembangunan keluarga, kependudukan, menjalankan tugas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Di sana bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang berkualitas itu, kita konsen juga meningkatkan ekonomi keluarga, karena sebuah keluarga yang berkualitas itu tidak akan terlepas seberapa besar kemampuan ekonomi keluarga yang bersangkutan. Itu yang kita lakukan hari ini. Jadi bukan BKKBN itu melaksanakan tugasnya keluarga berencana saja, tetapi bagaimana menciptakan sebuah keluarga berkualitas dengan 8 fungsi keluarga. Itu yang kita lakukan hari ini. Dan juga yang menarik hari ini, berdasarkan keputusan Presiden yang mungkin hari ini sedang digodok di pemerintah pusat, BKKBN pusat, dalam hal ini Kepala BKKBN pusat diberikan tanggung jawab, yaitu sebagai pelaksana harian penuntasan angka stunting atau kasus stunting di Indonesia. Nah, kemudian menjadi bertambah, tentu kita pun di Kota Sukabumi memiliki angka stunting ini kurang lebih 1.614 anak yang tentu menjadi garapan kita. Tetapi yang kami dengar, sebenarnya kami tidak bisa mengekspos ini terlalu jauh, tetapi berdasarkan mencegah terjadinya stunting. Kalau yang sudah dilakukan hari ini selama ini adalah menyelesaikan masalah yang sudah ada. Tetapi kalau tugasnya BKKBN, bagaimana caranya supaya generasi penerus atau yang akan lahir sebagai warga negara Indonesia ini tidak stunting gitu. Sehingga persoalan negara dengan angka stunting yang anak lahir dengan stunting ini akan bisa terselesaikan karena kita lebih kepada melaksanakan tugas preventifnya. Oke. Baik Bu, ini menarik sekali Bu ya. Jadi memang di Dinas Daluk KBP 3A ini dari mulai bidang PPKS, bidang KB, dan P3A itu keterkaitan semua perempuan, anak, dan keluarga Bu ya. Nah, tiga ini tidak bisa lepas kan dari Dinas Daluk. Mungkin ini sangat menarik sekali Bu perbincangan. Cuma mungkin nanti kita akan perkenalan juga dengan para KB dan kasihnya, jajaran struktural di Dinas Daluk KBP 3A. Ibu, terima kasih sekali. Nanti sesi berikutnya kita akan perkenalan dengan para kabin dan kasihnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Rencana itu keren. Terima kasih Kang Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi disampaikan Kang Heru Pangkasetna. Dengan berdoa. Nama saya Rina Hestiana. Saya bertugas sebagai sekretaris Dinas P2KB P3A per tanggal 17 Februari 2021, dan sebelumnya saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin SH Kota Sukabumi. Mudah-mudahan keberadaan saya di sini dapat berkontribusi maksimal untuk mendukung semua program di DP2KB P3A ini, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya Kota Sukabumi dan masyarakat sekitarnya. Demikian perkenalannya dari saya, cukup Kang Heru. Segitu aja Dok? Ya, segitu aja. Benar nih, nggak nambah. Baik, sahabat DP2 KBP 3A dan sebelahnya Ibu Dr. Gigi Rina, Sekretaris Dinas Daluk KBP 3A, ada Kepala Bidang Keluarga Berencana. Beliau adalah seorang dokter juga. Jadi hari ini saya di Daluk ini bukan dampingi, saya ditemani dua dokter-dokter yang pintar-pintar luar biasa. Ini Dokter Wiwi apa? Saya nggak hafal ya. Nanti Dokter Wiwi sendiri yang akan memperkenalkannya. Silakan Dok. Lumen Bang Heru, mamangnya iya mah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wiwi Edi Yulaviani. Cukup panjang, cukup ribet dipanggilnya ya, tapi ujung-ujungnya panggilannya di luaran seringnya Dok Wi atau Wiwi saja. Alhamdulillah saya bisa bergabung di dinas ini. Dinas yang namanya panjang dan agak beribet untuk disampaikan, sama mungkin dengan nama saya tadi gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa bergabung di sini, bisa bertemu dengan orang-orang hebat di sini, dan kebetulan saya dipercaya atau ikut bertanggung jawab untuk urusan KB, keluarga berencana. Berencana itu keren. Ya. Jadi tagline-nya itu, dan saya berharap kita semua nanti bisa terus bekerja sama, bisa meningkatkan kualitas keluarga di Kota Sukabumi, khususnya yang nanti dibidani oleh dinas ini. Saja mungkin perkenalannya. Oke. Mama. Sahabat P2KB P3A, tadi sudah dikenalkan ya, Ibu Sekdisnya seorang dokter, tapi dokternya dokter gigi. Yang satu dokter apa dok? Dokter umum aja. Dokter umum, pokoknya umum lah, segala macam apa-apa bisa ditanya sama dua dokter ini, bisa konsultasi nanti di belakang layar. Demikian yang bisa saya sampaikan, terutama untuk kedua orang yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.